Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Umi Kodriyati Hasanah, CGP dari Kabupaten Cirebon. Video kali ini adalah aksi nyata bagaimana kita mengintegrasikan pembelajaran untuk kompetensi sosial dan emosional sekaligus melaksanakan diferensiasi pembelajaran. Oke, langsung saja kita saksikan video pembelajarannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di sekolah. Kita akan belajar melanjutkan pelajaran kita. Oh ya, sebelum belajar, tolong kalian taati protokol kesehatan untuk menjaga kalian sendiri juga orang-orang di sekitar kalian. Sebelum kita masuk belajar tema 8, kita akan berdoa dulu. Silakan. Adit, ya. Ini doa mulai. Pelajaran, alangkah baiknya kita lupakan tadi yang tadi kamu ngobrol, yang tadi kamu bercanda, sekarang kita mulai. Sebelum mulai kita akan berlatih bernapas dengan kesadaran penuh. Ya, bernapas dengan kesadaran penuh. Caranya bagaimana? Kalian tarik nafas, rasakan yang masuk dan keluar. Rasakan 3 kali. Yuk, 1, 2, 3. Rasakan udara masuk melalui hidung, melewati tenggorokan, masuk ke paru-paru, kemudian dari paru-paru mengeluarkan nafas yang sudah tidak kamu perlukan lagi. Tarik nafas lagi, rasakan, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Nah, apa yang kalian rasakan di tubuh kamu itu apa? Kamu tarik nafas, apa yang terjadi perut? Terus kamu keluarkan perutnya gimana? Perutnya akan mumpis. Tarik nafas, perutnya penuh, ya. Terus keluarkan mumpis lagi. Nah, itu yang terjadi saat kalian bernafas. Kalian bisa menjadi tenang. Nah, setelah kamu tenang, sudah lupa dengan semua keributan, semua huru-hara tadi, kamu bisa melanjutkan belajar. Nah, kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, kali ini ada banyak sekali guru biar tidak lupa membacakannya. Tujuan kita belajar hari ini itu yang pertama adalah kalian nanti mengamati peta nanti peta Indonesia yang kita ambil. Dengan mengamati peta kalian bisa mengemukakan dasar perbedaan waktu di dunia dengan benar. Kemudian dengan membaca dan menganalisis peta tersebut, kalian dapat menyimpulkan hubungan perbedaan waktu dengan kegiatan di suatu wilayah dengan menggunakan kata baku dan kalimat yang efektif. Kedua. Yang ketiga, dengan membaca teks eksplanatif, kalian nanti harus bisa menjelaskan pengaruh rotasi bumi pada perbedaan waktu yang benar. Kemudian dengan membaca, kalian dapat mempresentasikan pengaruh rotasi pada perbedaan waktu yang benar dengan bahasa yang santun, presentasi ya. Kemudian dengan membaca cerita, kalian bisa menjelaskan makna saling ketergantungan dengan benar dan benar. Kemudian dengan kegiatan berdiskusi, kalian bisa menyajikan contoh saling ketergantungan yang pernah kalian alami dengan benar. Nah, itu yang harus kita kerjakan hari ini. Tahu tidak, kalau waktu itu berbeda. Kita di wilayah Indonesia itu ada Indonesia bagian timur, ada Indonesia bagian tengah,
tugas kalian dalam kelompok nanti mendiskusikan tentang perbedaan waktu yang kalian ketahui. Menjual
peristiwa yang lain, ada kejadian saling ketergantungan yang terjadi di dunia ini. Nah, tugas kalian tadi kertas yang ibu bagikan, mana kertas yang ibu bagikan? Ini Mana? Nah, silahkan kalian tulis, ya, tulis pengalaman kalian. Pengalaman kalian itu pengalaman tentang saling ketergantungan. Membacakan tulisan kalian. Tulisan kalian tentang saling ketergantungan. Yang pertama ini dari kelompok para jajan di Mama Dwi. Kami membeli roti, ciki, minuman. Mama Dwi mendapatkan uang, kami mendapatkan makanan yang perut kenyang. Nah, itu yang mereka yang bisa pikirkan. Ya, tergantung. Dia mendapatkan keuntungan dengan jajan bisa kenyang. Kemudian orang dagangnya mendapatkan uang keuntungan untuk kebutuhan hidupnya. Yang kedua ini kasih mempunyai bebek. Nah, bebek itu dikasih makan oleh kasih, diberi makan oleh kasih. Nah, bebeknya kenyang, kemudian bebek itu bertelur. Kemudian telur bebeknya dijual, mendapatkan apa kasih? Nah, itu bagus sekali ya, bagus sekali itu contohnya. Jadi bebek itu memberikan kasih keuntungan. Ini nggak ada namanya ya, nggak apa-apa. Pada suatu hari saya membeli nasi goreng. Seorang penjual nasi goreng itu mendapatkan uang dari saya, dan nasi goreng itu untuk makan malam keluarga saya. Ya, itu bisa. Kalau nggak ada penjual nasi goreng, kamu akan kelaparan, ya kan? Ini lagi, Gojek. Sebelum pergi sekolah dengan Gojek. Gojek saya memberikan uang ke orang Gojek itu, dan orang Gojek itu pun mendapatkan uang dari saya sehabis mendapatkan sekolah. Ya, itu. Kemudian nih, aku punya burung dan aku sering beli makan burung, dan burungnya berbunyi sangat merdu. Itu kamu mendapatkan apa? Mendapatkan kesenangan, ya kan? Burungnya mendapat makanan, dia tidak mati karena ini lagi saya dan mama jalan-jalan ke toko baju. Terus saya membeli baju ke orang jualannya dan membelinya. Penjual mendapatkan uangnya dan aku mendapatkan bajunya. Ya, bagus, jual beli. Anda sih menjual otak-otak, aku membeli dan aku membeli jajanan. Anda sih mendapatkan uang, aku mendapatkan bola-bola. Aku punya adik, setiap aku melihat adikku itu bikin saya gemes. Dan karena adikku, aku nggak bisa kemana-mana. Dia nggak bisa kemana-mana tuh karena seneng sama adiknya. Ingin main terus sama adiknya. Nah, adiknya juga senang. Kenapa? Karena mendapatkan teman diasuh. Nah, jadi tidak kesepian, tidak nangis adiknya. Si kakak mendapatkan kesenangan main sama adik. Itu saling ketergantungan. Nah, dengan saling ketergantungan seperti ini, seharusnya kalian itu mengucapkan terima kasih, ya. Mengucapkan terima kasih. Alangkah baiknya kalian coba tuliskan rasa terima kasih kalian kepada orang-orang yang sudah membantu kamu di dalam kehidupan kamu. Bisa ya? Ini kamu tuliskan di balik tadi cerita. Ini kan kertasnya masih kosong baliknya. Nah, kamu tuliskan yang tadi.
refleksi video pembelajaran kali ini, pada tahap perencanaan, saya mendapatkan 3 hal, yaitu 1. Mengetahui bahwa kebutuhan belajar setiap murid tidak sama, sehingga dibutuhkan pembelajaran berdiferensiasi. Kedua, mengenal kompetensi sosial dan emosional. Ketiga, menyusun RPP yang berdiferensiasi yang dipadukan dengan kompetensi sosial dan emosional. Pada saat pelaksanaan pembelajaran, saya merasa sangat senang karena proses pembelajaran berlangsung dengan lancar dan anak-anak menjadi lebih aktif dalam mengikuti pelajaran. Pada diferensiasi proses, anak-anak diajak membaca materi pelajaran yang ada di dalam buku dengan cara masing-masing. Boleh dengan membaca nyaring ataupun membaca dalam hati. Padahal sebelum ini, saya selalu menyarankan untuk membaca dalam hati. Untuk diferensiasi produk, berdasarkan kesiapan belajar murid, di sini saya mengelompokkan murid dengan tingkat kesiapan belajar yang bervariasi dalam satu kelompok. Untuk kompetensi sosial dan emosional, teknik STOP dilakukan setelah berdoa sebelum mulai pelajaran. Karena baru pertama kali dilakukan, saya merasakan belum maksimal. Untuk kedepannya, saya akan mencobanya lagi dengan cara yang lebih sesuai. Teknik kompetensi sosial dan emosional yang kedua, saya sesuaikan dengan materi pelajaran, yaitu menulis ucapan terima kasih. Dalam pelaksanaannya, respon anak-anak cukup bagus dan dapat mengajarkan kepada mereka untuk berterima kasih kepada orang yang telah berjasa dalam kehidupan mereka. Yang perlu saya perbaiki lagi untuk kedepannya, saya akan memperkaya materi pelajaran yang bisa digunakan anak-anak untuk belajar mandiri. Saya juga akan mengombinasikan beraneka variasi pembelajaran dengan diferensiasi pembelajaran dan kompetensi sosial dan emosional pada pembelajaran selanjutnya. Sekian video pembelajaran dan refleksinya dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.